Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Tri Nurul Hadi yang telah memberikan tugas pengganti UAS kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proyek layanan masyarakat. Next selanjutnya. Di sini kami beranggotakan Edian Hasan dengan F1C02201. Selanjutnya saya, Farel Sativa Zatina dengan F1C02202. Yang ketiga ada Fadil Ikhtiar dengan NIM F1C02207. Yang ketiga ada Agung Fadilah dengan NIM F1C02209. Yang kelima ada Bidara Putri Kalista dengan NIM F1C0220025. Oke, yang pertama yaitu ada latar belakang. Iklan layanan masyarakat ini berperan penting dalam kampanye sosial untuk menyampaikan suatu gagasan atau pesan moral yang memiliki tujuan untuk kepedulian terhadap masyarakat dalam hal merokok yang dapat membunuh secara perlahan. Penyampaian informasi ini bersifat persuasif yang tujuan dari kelompok kami agar masyarakat mengetahui dan juga berhenti untuk merokok dan dapat merubah perilaku dari masyarakat tersebut yang dapat membahayakan masyarakat lainnya. Rokok sendiri ini merupakan salah satu hasil dari proses produksi dari hasil tanaman tembakau yang membuat orang bisa sampai kecanduan. Kebiasaan merokok di negara maju ini semakin berkurang, namun sebaliknya di negara berkembang justru semakin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia. Selanjutnya, target iklan. Target iklan ini merupakan masyarakat yang umurnya dengan rentan usia 14-35 tahun, yang mana sering berkumpul dan juga nongkrong di warung yang menimbulkan salah pergaulan dan mengajak untuk merokok dengan usia yang masih belia yang seharusnya masih bisa mengejar keinginannya untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, tujuan dari iklan yaitu agar masyarakat sadar tentang bahayanya merokok di usia yang masih muda dan usia yang rentan menimbulkan masalah dari organ dalam, memberikan edukasi tentang bahayanya merokok. Selanjutnya ada analisis teori. Poster layanan masyarakat yang bertemakan kampanye anti merokok ini kelompok kami kaitkan dan analisis dengan 3 teori. Yang pertama ada teori semiotika. Teori semiotika sendiri merupakan pengertian mengenai tanda-tanda dan cara mereka mengkomunikasikan makna. Dalam teori semiotika ini membantu dalam memahami bagaimana pesan-pesan dikodekan, dikirim, diterima, dan ditafsirkan dalam berbagai konteks komunikasi. Tanda-tanda dalam teori semiotika ini terdiri dari gambar, simbol, warna, teks, dan elemen visual lainnya. 3 komponen penting dalam teori semiotika yang pertama ada warna. Warna orange pada teks juga dapat dikaitkan dengan perubahan dan transformasi. Dalam konteks poster dilarang merokok, penggunaan warna orange pada judul berhenti merokok dapat memberikan pesan bahwa berhenti merokok adalah langkah positif menuju perubahan hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Warna merah marun, warna ini mempresentasikan bahaya dan kedaruratan, yang mana digunakan untuk memberi peringatan kuat tentang konsekuensi serius dan bahaya merokok bagi kesehatan. Selanjutnya ada ton warna gelap, merepresentasikan situasi serius, berat, dan ancaman. Poster ini memadukan ton warna gelap yang menunjukkan dampak serius dan juga bahaya merokok bagi kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya berhenti merokok sebagai tindakan yang sangat serius. Lalu ada ton warna hangat, merepresentasikan perhatian dan keprihatinan. Poster ini selain menggunakan ton warna gelap juga memadukannya dengan ton warna hangat, yang mengandung makna kepedulian dan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu. Hal ini dapat mengkomunikasikan pesan empati dan dukungan kepada mereka yang ingin berhenti merokok. Oke, selanjutnya adalah tanda ya. Nah, dari asap rokok ini sendiri kan, tanda asap rokok ini dalam poster menggambarkan suatu dampak merokok terhadap orang di sekitar perokok tersebut.
Dengan menyoroti bahaya asap rokok bagi orang lain, poster tersebut dapat mempromosikan atau menghadirkan kesadaran tentang perlunya melindungi mereka yang tidak merokok dari efek berbahaya tersebut. Nah, pesan ini mungkin berfokus pada perlunya membatasi perokok di ruang publik. Kemudian ada tangan yang menutup mulut dari kedua wanita di samping pria di depan memiliki makna bahwa udara di sekitar menjadi tercemar dari asap rokok dan bagi perokok pasif. Kemudian ada gambar paru-paru di yang pria di depan menggambarkan bahwa paru-paru yang rusak dapat digunakan untuk memotivasi ya perokok untuk berhenti merokok. Nah, visual tersebut bertujuan untuk menggugah emosi dan menunjukkan konsekuensi yang serius dari kebiasaan perokok terhadap kesehatan paru-paru. Nah, pesan yang disampaikan adalah pentingnya menghentikan perokok atau orang-orang yang merokok dan menjaga paru-paru tetap sehat. Kemudian ada rokok ya sebagai visual utama dari poster ini yang menggambarkan hubungan antara rokok sendiri dan dampak negatifnya terhadap kesehatan. Nah, kemudian ada visual urat pada salah satu model yang menggambarkan bahwa orang sekitar atau perokok pasif terganggu dengan adanya asap rokok yang menyebabkan gangguan pernafasan atau penyakit lainnya. Dan ada gambar tengkorak yang seringkali dikaitkan dengan simbol kematian, simbol bahaya. Nah, dalam konteks poster, gambar tengkorak dapat digunakan untuk mengingatkan orang tentang kesehatan atau kerentanan hidup yang fana. Nah, ini dapat digunakan untuk menggambarkan bahaya, risiko, atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi jika tindakan yang tidak diinginkan tetap dilakukan, seperti merokok, mengemudi dalam keadaan mabuk, atau perilaku berbahaya lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek emosional atau mengingatkan orang tentang pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam hidup mereka. Kemudian ada tanda seru yang dimana masuk ke dalam tipografi juga yang dimaknai sebagai peringatan atau bahaya ataupun larangan. Kemudian dari simbol-simbol yang terdapat pada poster layanan masyarakat ini menyampaikan pesan bahwa merokok dapat merugikan diri sendiri dan orang di sekitar, juga menyampaikan tentang kesehatan yang harus kita rawat sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada teks. Teks yang pertama merupakan berhenti merokok yang memiliki makna perintah dan larangan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok. Yang kedua, sayangilah orang-orang di sekitarmu karena asap rokok membunuh mereka pelan-pelan. Tulisan ini memiliki makna untuk mengingatkan penonton akan bahayanya merokok pasif atau asap rokok bagi orang sekitar merokok. Pesan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau risiko kesehatan yang dihadapi oleh orang-orang yang terpapar asap rokok secara tidak langsung. Hal ini memotivasi penonton untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain dan mempertimbangkan dampak yang mereka hasilkan melalui kebiasaan merokok. Yang ketiga, awalnya coba-coba lama-lama rumah duka, yang memiliki makna bahwa orang yang hanya melakukan percobaan dan menjadi keterusan akan mengakibatkan meninggalnya diri sendiri karena ketercanduan dari merokok tersebut. Yang keempat, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan dan janin, dan rokok membunuhmu. Memiliki arti dampak dari merokok yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang tadi telah di-highlight, seperti rokok dapat membunuhmu, serangan jantung, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Teori resepsi. Teori resepsi merupakan pendekatan dalam budaya dan teori sastra yang berfokus pada peran dan pengaruh audiens atau pembaca dalam memahami dan sebuah karya seni atau teori resepsi sendiri menyatakan bahwa pesan tidak hanya dipahami oleh audiens secara pasif, tapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan merek. Dalam poster berhenti merokok ini pada layanan masyarakat, teori resepsi diaplikasikan dengan melihat bagaimana audiens merespon pesan yang disampaikan oleh poster tersebut.
di mana para audiens memiliki perspektif masing-masing tergantung pada pengetahuan, sikap, juga pengalaman terkait rokok. Beberapa mungkin ada yang sadar akan bahaya merokok sehingga mereka dapat menerima pesan dengan mudah. Namun, ada juga audiens yang belum menyadari resiko dan mungkin perlu interpretasi yang lebih dalam untuk memahami pesan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kesalahan dalam pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih.